Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini Miss akan menjelaskan materi tentang konsep desain prototype. Oke, jadi mari kita mulai ya. Sebelumnya kalian sudah mengisi absensinya dengan baik, ada teka-teki. Jadi ya hanya untuk ice breaking aja ya, supaya kita nggak gitu cepat bosan. Kalau ada yang merasa bingung ya dimaafkan ya. Jadi kita sama-sama happy-happy aja. Kemudian sekarang kita akan mulai ke konsep desain prototype. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari, cuman memang saat kalian PKL tidak begitu dijelaskan ya, karena kalian kan fokus ke PKL ya. Tapi sebenarnya materi kita itu sudah mencakup, apalagi karena kita lebih kebanyakan praktek seperti itu ya. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang konsep prototipe produk dan jasa, ini akan sangat berhubungan sekali dengan namanya prototipe produk. Nah, prototipe produk ini menurut kalian sendiri apa? Jika dilihat dari sudut pandang kalian, apakah itu purwarupa atau itu purwacaraka? Oke, 5, 4. Untuk kalian yang mana, A atau B? Oke, yang benar adalah purwarupa ya. Nah, jadi prototipe ini atau kita sebut sebagai purwarupa produk ini adalah satu bentuk dasar dari produk ya. Nah, ini tuh sangat penting sekali tahapannya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari rencana pembuatan produk. Nanti akan mengukur kira-kira keunggulan produknya akan sampai mana ya. Nah, karena keunggulan produk ini adalah sebagai penentu kemajuan satu usaha di masa yang akan datang. Oke, atau namanya itu lead user. Jadi ketika satu produk ini rupanya bagus atau tidak akan dievaluasi, diuji, dievaluasi, kemudian akan dinilai. Supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk memenuhi kepuasan konsumen atau pelanggan. Nah, sekarang jika kita membahas tentang prototype, ada beberapa klasifikasi prototype ya guys. Nah, jadi klasifikasi prototype ini apa aja sih? Nah, pertama ada dari prototype visual, kemudian bukti dari konsep, presentasi prototype, dan juga prototype praproduksi. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, ini video adalah penjelasan dari part 1. Nanti akan ada 3 part, mungkin hari ini kita akan menyimak tentang video part 1 ya. Ini akan berhubungan dengan UAS kalian. Saya belum bikin sih, tapi kemungkinan akan saya keluarkan ya. Nah, jadi kalau prototipe visual itu artinya dia itu akan menampilkan si ukuran dan bentuk dari prototipe yang akhir ya, tetapi biasanya dia akan divisualisasi atau digambarkan dalam bentuk 3D ya. Biasanya dia ini hasil dari renderingnya software. Nah, kalau kalian lihat dari gambar sendal ini adalah contoh dari prototipe visual ya. Bukan yang fisik tetapi secara visual ya, hampir menyerupai seperti itu. Oke. Kemudian ada bukti dari konsep. Nah, kalau prototipe punya bukti dari konsep berarti dia ini akan menunjukkan fungsi sama kelayakan idenya ya. Biasanya ini akan dikasih gambaran langsung dengan juga kejadiannya supaya melihat konsep ini sebenarnya benar-benar bekerja nggak ya. Contohnya simpelnya gambarannya adalah lihat di pipa itu ya. Jadi dikasih tahu alur kerjanya seperti apa. Tapi biasanya gambar daripada konsep ini dia lebih ke 3D lagi, bukan cuma seperti ini ya, tapi lebih lagi. Atau kadang orang juga pakai botol apa namanya? Botol pula, maksudnya lebih pakai ke contoh produk dan didemonstrasikan langsung, biasanya juga seperti itu, karena kan dikatakan bukti dari konsep, ya. Kemudian ada namanya presentasi prototype. Nah, presentasi prototype ini seperti apa sih? Biasanya ini adalah cara kita untuk mempresentasikan prototype kita, produk kita, ya. Kita langsung lihat ke investor dan juga ke calon pelanggan. Biasanya ini langsung pakai bahan yang khusus dan juga kita akan menggunakan teknik manufaktur. Bisa contoh bisa dilihat dari sepatu ini ya. Kemudian terakhir ada prototipe praproduksi. Prototipe praproduksi itu apa sih? Nah, ini adalah modifikasi dari si presentasi prototipe ya. Jadi si praproduksi ini tidak hanya dibuat tetapi juga akan digambarkan dan diproduksi dengan menggambarkan si alur produksinya bagaimana. Jadi orang-orang pada tahu juga nih kira-kira alur produksi masalahnya seperti apa ya, seperti itu. Karena ini langsung menggambarkan produk nyatanya. Oke.
Seperti itu ya. Kemudian dari klasifikasi prototipe kita akan belajar lagi yang namanya, kita akan mengingat kembali tentang tipe-tipe prototipe. Oke, tipe-tipe prototipe ini ada banyak macam loh. Nah, ada dari dimensi pertama dan juga ada dimensi kedua. Kalau dimensi pertama, dia akan terbagi antara fisik dan analitik, ya. Kalau kita katakan tipe prototipe dimensi pertama, itu artinya prototipe ini hanyalah bentuk fisik. Nah, tetapi kalau kebalikannya dari fisik adalah analitik. Nah, prototipe fisik ini biasanya dia itu seperti purwarupa, benar-benar udah terbentuk loh, bisa kita sentuh. Ya, seperti kamera ini. Kamera ini dibuat dan bisa kita sentuh, oke? Seperti itu. Contoh kalian bikin kotak pensil nih. Nah, itu juga prototipe dimensi 1 ya, guys. Sedangkan kalau analitik, dia biasanya tidak berwujud. Dia biasanya hanya dalam bentuk gambar, ya. Nah, ini bisa dibuat karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit ya daripada yang dibuat dengan proses manufaktur atau langsung. Oke. Biasanya ini sangat membutuhkan namanya simulasi komputer. Oke, ya jadi seperti itu. Kemudian kalau kita katakan dimensi kedua, itu berarti tingkatannya itu prototipenya secara menyeluruh itu sebagai lawan dari yang terfokus. Artinya apa? Artinya prototipe ini, dia itu menggambarkan sebagian besar atau semua dari atribut produk itu, langsung digambarin gitu loh. Jadi langsung disamakan dengan pemakaian sehari-harinya yang langsung terjadi secara nyata. Contoh seperti burger ini. Yang terjadi ya memang di situ gambarnya, karena memang langsung berkaitan dengan hubungan kehidupan kita sehari-hari seperti itu, dimensi kedua. Ya. Kemudian ada proses kerja pembuatan prototipe. Ini ada beberapa tahap-tahap praproduksinya, ya. Tahap pertama adalah concept definition. Nah, concept definition ini apa sih? Itu artinya adalah penuangan ide ya, guys. Jadi kalian harus menentukan ide seperti apa yang kalian mau bangunnya, karena ini adalah realisasinya. Ketika kalian sudah memikirkan sesuatu ide, kemudian kalian sudah menentukan mau seperti apa, akan kalian realisasikanlah ide tersebut. Nah, biasanya tahap ini itu ditentukan dari sasaran judul, target audience, gaya yang ingin ditampilkan, keinginan dari pasar, perkiraan kebutuhan biaya, sama rencana kerja. Oke. Lalu ada tahap kedua nih. Nah, tahap kedua ini apa sih? Ada desain. Oke. Wah, typo A nih. Desain ya, DESIN ya. Bentar. Sorry, A-nya tidak masuk ya. Oke. Nah, jadi desain ini apa kira-kira? Nah, desain ini ya, dia ini setelah kamu menuangkan ide kamu seperti apa, di sini desain akan lakukan namanya pengumpulan data ya. Faktanya seperti apa, yang relevan, kemudian image, audio, dan sebagainya. Sesuatu yang kamu butuhkan untuk ingin kamu tampilkan, seperti itulah kira-kira dari bagian konten. Nah, jadi tujuan dari desain ya adalah pertama untuk memberi empati ya, untuk mencari empati, kemudian untuk mendefinisikan, mengideat dan juga langsung melakukan namanya prototype dan tes. Nah, ini adalah design thinking. Artinya apa sih? Artinya setelah kamu selesai menuangkan ide kamu, kamu punya ide seperti apa? Tujuan ide kamu adalah untuk mendefinisikan kira-kira apa ya yang ingin aku buat supaya bisa menarik empati dan juga bisa merealisasikan kebutuhan mereka dalam bentuk prototype gitu supaya bisa lolos tes. Gampangnya seperti itu ya. Kemudian ada namanya perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini apa sih? Kalau perencanaan produksi ya, biasanya dia ini akan berhubungan dengan namanya pembuatan storyboard ya, pembuatan storyboard content outline, kemudian ada
perincian anggaran, jadwal kerja, kebutuhan peralatan, sampai anggota tim. Jadi apa artinya? Jadi perencanaan produksi ini bukan semata-mata hanya untuk jadi perencanaan produksi ini tidak hanya semata-mata tentang membuat apa gitu kan, tetapi dari yang kamu rencanakan ini sudah mulai mau kamu realisasikan. Jadi nggak cuman kamu benar-benar buat aja. Seperti yang kalian lakukan sekarang ya guys, kalian ada PR animasi, kemudian kalian ada PR ini, PR itu. Setelah kalian menuangkan ide, kira-kira aku mau bikin animasi seperti apa ya, kemudian aku mau bikin desainnya seperti apa ya, audio dan musiknya mau seperti apa ya, vibes-nya. Nah, kemudian kamu sudah mulai melakukan perencanaan produksi, artinya perencanaan pembuatan. Ya, seperti itu. Setelah kamu buat, akan kamu dokumentasikan. Di sini artinya apa? Setelah direncanakan kan berarti kan akan dilakukan ya. Dalam melakukan namanya kegiatan benar-benar realisasi ini, kita harus melakukan namanya dokumentasi. Dokumentasi itu maksudnya apa sih? Berarti semua jenis data yang sudah kamu kumpulkan dari penuangan ide, desain, dan juga rencana produksi akan kamu kumpulkan jadi satu. Oke, supaya kamu bisa tahu kira-kira proses kerja kamu dari awal sampai akhir itu seperti apa sih, gitu kan. Setelah kamu sudah menyelesaikan 4 tahap ini, kamu bisa menyusun tim yang sudah kamu miliki, ya. Tim yang kamu miliki. Kira-kira tim yang kamu miliki itu seperti apa sih yang bisa mendukung bagaimana kamu punya ide gitu ya. Oh ya, jangan lupa apa yang saya jelaskan ini adalah proses kerja dari segi prototipe pembuatan multimedia. Jadi memang sesuai dengan bidang kalian. Kalau kita katakan pembuatan prototipe yang lebih ke manufaktur yang produk pada umumnya itu dia punya target atau dia punya kita katakan seperti proses agak cukup berbeda dari multimedia ya. Karena ada beberapa yang tidak diperlukan di sana. Ya, tetapi multimedia memerlukannya seperti itu. Kemudian setelah kalian bisa dari melakukan 5 stage yang sudah saya jelaskan tadi, saatnya kalian membangun prototype. Oke. Yang sudah berani kamu rencanakan harus benar-benar kamu laksanakan ya, karena kamu punya rencana kerja, kemudian kamu punya dokumentasi, kamu punya tim, dan ide kamu sudah brilian banget, oke? Nah, di sini kita akan bangun namanya prototype. Jadi memang ini sudah rancangan akhir yang akan kamu lakukan. Kenapa? Kenapa kamu akan membuat prototype ini? Karena akan kamu uji, kemudian akan kamu evaluasi lagi. Untuk bagian yang video pengujian dan juga evaluasi nanti akan saya buat lagi, akan saya jelaskan lagi ya. Nah, jadi seperti itu, oke? Jadi kamu membuat produk ini supaya kamu ada kekuatan hukum nih. Jadi produk kamu tuh benar-benar baru, ada hak patennya. Kemudian kamu tidak meniru dan tidak menggunakan hak cipta orang lain, ya. Di sini ketika kamu lakukan namanya pembangunan prototype, di sini akan ada namanya brainstorming. Artinya apa? Artinya rancangan desain yang sudah kamu buat, kamu harus realisasikan, kemudian kamu harus minta feedback orang untuk dievaluasi. Atau bisa kamu lakukan dalam bentuk uji. Kalau uji ada banyak cara, nanti akan saya jelaskan. Terakhir penyempurnaan. Berarti setelah kamu buat, kamu evaluasi, akan kamu sempurnakan. Penyempurnaannya dari segi apa sih? Dari hasil evaluasi, dari tahap-tahap yang sebelumnya itu loh, yang sudah kamu uji, kemudian kamu evaluasi di sini ya. Nah, setelah evaluasi nih, setelah hasilnya bagus dan sudah minim lah kekurangannya gitu kan, akhirnya selesailah sampai tahap praproduksi dan kamu sudah siap untuk memasarkannya, oke? Nah, saat kamu akan memasarkannya akan ada terjadi namanya strategi pemasaran lagi nih. Nah, yang berujung ke penandatanganan kontrak dan juga pembiayaan. Artinya orang membayar biaya yang sudah kamu keluarkan dari hasil jeripaya kamu selama ini. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk video yang tentang konsep desain prototipe ini. Nanti next mungkin besok atau hari ini juga akan saya upload lagi video kedua yaitu tentang manfaat prototipe, kelebihan dan kekurangan prototipe, langkah-langkah dan kemudian bagaimana alur kerjanya, alur kerja yang secara nyata. Oke, akan saya masukin. Kemudian karena kita sudah belajar biaya kemarin ya, belajar terus dan terusan, saya yakin kalian sudah bisa. Nanti kita akan masuk ke bagian label, kemasan dan juga pengujian dan juga evaluasi seperti itu. Jadi ditunggu saja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini dengan baik ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.